Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muftiatur Rahmaydi Taufik. Saya salah satu mahasiswa dari Kukerta atau KKN Balik Kampung tahun 2022 di Desa Kuala Dusun Tanjung Kudu dari Universitas Riau. Saya ini berasal dari Fakultas Teknik, tepatnya di jurusan Teknik Lingkungan, yang ingin menjelaskan mengenai pemilahan sampah. Jadi pentingnya penjelasan pemilahan sampah ini tuh untuk mengurangi sampah yang ada di negara kita dan juga khususnya untuk mempermudah pengolahannya. Kan ada yang beberapa bisa diolah jadi kompos nantinya. Terus juga ada yang bisa kita daur ulang kembali, entah itu menjadi barang yang entah seperti tas atau kerajinan tangan. Nah, masing-masing kan ada pengolahannya. Kita perlu memilah sampah itu untuk mempermudah dalam pengolahannya. Nah, sebelum kita masuk ke pemilihannya, pertama-tama kita masuk dulu nih ke mengenai apa itu sampah. Nah, slide selanjutnya dulu ya. Nah, kita pertama-tama sebelum kita tahu pemilahannya atau tahu apa-apa saja jenis-jenis sampah itu, kita harus tahu dulu nih sampah itu apa sih gitu loh. Nah, apa itu sampah? Sampah itu barang-barang yang udah kita nggak butuh lagi, atau kita nggak mau pakai lagi gitu loh. Yang jelas, kita tuh sudah bener-bener nggak nggak berguna lagi untuk kita, jadi kita buang ke dalam tong sampah. Nah, itu biasanya berasal dari kegiatan manusia. Entah itu kita habis mencuci kan, kita mau buang barang deterjen, atau biasanya kayak di sekolah-sekolah nih yang paling sering, karena kita jajan, terus kita buang sampah. Apalagi biasanya kan sampah plastik kan ya. Nah, setelah kita tahu apa itu sampah tadi, yaitu sampah itu kan barang-barang yang udah kita gak gunain lagi. Nah, kita juga harus tahu nih jenis-jenisnya apa. Jadi kita bisa memilah sampah itu sesuai jenisnya nanti. Nah, jenis sampah pertama yaitu sampah anorganik, yaitu sampah-sampah plastik ya. Seperti yang kita lihat di bawah itu ada sampah plastik dari pasar yang biasanya ada teh gelas, oh my god, tersebut merek. Ya kayak sampah-sampah botol, sampah-sampah dalam gelas kecil aqua, ya kan ya. Nah, kalau pengertian secara detailnya, sampah anorganik itu susah terurai atau susah hancur. Dan biasanya itu ada kaleng juga. Ada sampah bekas alat-alat elektronik juga termasuk tuh. Nah, kenapa disebut sampah anorganik? Itu karena contohnya sampah plastik itu bertahan sampai ratusan tahun baru hancur gitu loh. Lama banget untuk terurai atau hancur di dalam tanah. Apalagi kalau kita masuk ke dalam tanah itu lama banget hancurnya. Makanya ini nih biasanya sampah anorganik ini lebih sering kita mendaur ulang daripada kita menimbun dalam tanah. Karena kalau kita ditimbun dalam tanah, itu bisa mencemari tanah dan merusak kandungan tanah itu. Nah, jenis sampah yang kedua itu ada sampah organik, yang biasanya itu sampah-sampahnya yang udah busuk dan juga hancur. Jadi itu kalau ditimbun ke dalam tanah juga bisa, kayak sampah dedaunan, sampah sayur-sayuran yang mungkin udah lama banget di kulkas gitu kan, yang biasanya udah kuning-kuning, apa segala macem. Sampahnya juga biasanya apalagi yang di pasar itu yang kayak sampah yang udah lama nggak dijual lagi gitu loh. Nah, itu bisa jadi sampah organik dan biasanya itu dibuat jadi kompos karena bagus untuk tanaman gitu kan. Dan bisa juga kalau memang nggak bisa buat di kompos juga kayak ditimbun juga sebenarnya bisa karena bagus untuk tanah ya kan dibanding sampah plastik tadi yang nggak boleh sama sekali ditimbun karena dampaknya buruk banget buat tanah gitu loh. Jadi kandungan tanah buruk banget lah buat kandungan tanah gitu. Selanjutnya, selanjutnya itu ada sampah kaca atau plastik atau yang biasa kita sebutnya B3 lah ya. Ini kenapa saya gabunginnya tuh ke sampah kaca plastik? Karena biasanya yang di sekolah itu sampah kaca atau plastik, karena jarang kan sama B3 kan ya. Karena aslinya kan sampah B3 itu berarti memang bahan buangan yang beracun dan berbahaya kalau kena langsung atau masuk langsung ke lingkungan. Dia benar-benar langsung bisa merusak lingkungan gitu loh. Karena contohnya ya sampah limbah B3 itu kayak deterjen, pemutih, pembersih kamar mandi. Itu dalamnya itu kan masih ada kayak
masih ada deterjen-deterjennya yang bisa kandungannya tuh merusak lingkungan. Kan kalau di sekolah-sekolah itu kan jarang banget ya sampah B3 itu kan ya. Karena ya nggak ada juga gitu loh orang siswa-siswanya yang mau mencuci di sana gitu, rata-rata di rumah. Nah, di sini biasanya pemilahan sampahnya itu biasanya kaca atau plastik gitu. Nah, kaca plastik itu dimasukin ke sini karena bisa langsung merusak lingkungan. Nah, setelahnya itu sebelum kita benar-benar memilah, kita mau menjelaskan pemilahannya gitu. Nah, kita jelasin dulu nih dampak buruk sampah dan kenapa kita harus memilah dan juga benar-benar harus membuang sampah pada tempatnya. Dampak buruknya itu yang pertama ada bisa ngebuat bisa membuat tempat kita itu kotor. Nah, iya pasti dong kalau sampah itu bertumpuk itu pasti ngebuat suatu tempat itu kotor, karena apalagi sampahnya itu berserakan itu pasti kotor banget sih gitu loh. Terus itu bau busuk gitu kan. Namanya juga sampah, apalagi sampah-sampah yang basah yang mudah terurai. Itu karena kemudahan dia untuk terurai itu akhirnya menimbulkan bau busuk gitu loh. Karena dia ini mudah terurai, biasa eh, karena mudahnya terurai itu kan ada bakteri atau mikroorganisme yang membuat dia bisa mudah terurai. Akhirnya menghasilkan bau busuk. Nah, selanjutnya itu pastinya timbulnya penyakit karena sampah-sampah ini yang menumpuk dan juga sampah yang berserakan itu bisa menimbulkan banyaknya penyakit, meningkatkan penyakit di masyarakat. Selanjutnya ada banjir. Nah, kenapa bisa membuat banjir? Karena di dalam saluran air itu kan misalnya kayak kita ngebuang sampah dan itu terbawa oleh hujan. Nah, itu contohnya lah terbawa oleh hujan sampah-sampah itu. Sampah-sampah yang tadi berserakan itu, apalagi di jalanan, nah ketika dia terbawa ke saluran air, dia bakal menghambat saluran air itu. Pas menghambat saluran air, jadi air hujan yang misalnya deras itu, air hujan atau air-air yang udah kita buang gitu dari aktivitas mandi atau aktivitas mencuci gitu kan. Nah, itu karena adanya sampah, dia bisa nutup saluran air itu, sehingga air itu jadi makin naik, dan dari saluran itu air naik, akhirnya masuk ke rumah-rumah warga. Nah, seperti gambar yang di situ tuh. Nah, itulah dampak buruk dari sampah. Buruk banget kan? Nah, makanya kita perlu mengatasi sampah. Nah, itu perlunya kita mengatasi sampah supaya tidak terjadi dampak-dampak buruk yang tadi gitu loh. Salah satu caranya itu dengan pemisahan sampah. Nah, sampah itu biasanya dipisahkan dengan non-organik, kaca atau besi atau B3, dan ada yang organik. Non-organik itu kuning, biasanya kuning, tempatnya untuk sampah-sampah yang sulit terurai tadi yang seperti saya bilang, contohnya kertas, plastik, kaleng, dan lain-lainnya. Terus ada sampah yang di tengah itu merah warnanya, entah sampah kaca atau besi, atau sampah-sampah B3. Nah, benda-benda tajam dan bahan kimia dan lain-lainnya. Terus yang warna biru atau biasanya juga kadang ada yang warna hijau, itu biasanya sampah-sampah organik yang berisi sampah-sampah yang mudah mengurai atau mudah membusuk karena mikroorganisme. Nah, berikut ada contoh video mengenai pemilahan sampah. Selamat menonton! Halo teman-teman, mari kita berkenalan dengan seorang anak yang bernama Sunny. Hai Sunny. Halo. Setelah berolahraga, Sunny beristirahat di sebuah taman dan memakan bekalnya. Nah, setelah selesai makan, ayo kita buang sampahnya. Di mana ya tempat sampahnya? Aha. Bagus, kamu sudah menemukannya, Sunny? Apakah kamu bingung memilah sampahnya? Mari kita panggil EduBot. EduBot, bantu kami ya untuk memilah sampah dengan benar. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik dan para pengurai alam.
Nah, ini contoh-contoh mikroorganisme atau kalau bahasa mudahnya, bahasa awamnya ya, mikroorganisme itu pengurai. Ya, seperti yang dibilang, contohnya ada cacing, ada jamur, siput juga bisa. Itu untuk para pengurai yang yang ada pada sampah-sampah organik yang mudah membusuk. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau tidak dapat terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Nah, ini para pengurai yang nggak bisa mengurai sampah organik. Nah, karena tidak bisa mengurai itulah makanya kita tidak bisa menimbun sampah plastik itu ke dalam tanah karena bisa merusak tanah. Karena terurainya seperti yang saya bilang tadi itu sampah plastik itu lama banget untuk terurai. Sampai terurainya itu mungkin ratusan tahun, entah ribuan tahun, entah ratusan tahun kita nggak tahu. Tapi para pengurai yang ada di dalam tanah maupun di luar tanah itu nggak bisa mengurai sampah-sampah plastik ini. Makanya biasanya pengolahannya itu bukan dengan cara kompos. Lanjut dulu. Sampah tercampur adalah sampah organik dan anorganik yang tercampur, sehingga tidak dapat dikompos atau didaur ulang. Contoh sampah tercampur adalah plastik dan kertas pembungkus makanan. Jika terlalu banyak, dapat mengeluarkan lindi yang berbahaya. Nah, itu tadi dibilang sampah tercampur, karena kan di situ kan mulai dari sampah B3 juga ada, kaca besi juga ada, dan contohnya tadi dibilang sampah-sampah basah kan ya, sampah basah yang bisa menyebabkan lindi, makanya dibedakan antara organik, sampah tercampur ini dibedakan sendiri antara organik dan anorganiknya. Ini apakah kamu sudah mengerti sekarang? Bagus sekali, Sani. Yeay! Nantikan cerita menarik selanjutnya dari Sani. Sampai jumpa. Dadah. Nah, itulah tadi video mengenai pemilahan sampah yang memang penting banget lah untuk kita tahu, sehingga pengolahan sampah itu lebih mudah untuk dilakukan. Sebelum kita mengakhiri video ini,
Nah, di sini saya akan memberitahu mengenai cara mengatasi sampah lainnya, yang contohnya mengatasi sampah organik itu kan dengan kompos. Tuh, pembuatan kompos itu nanti ada lagi caranya, entah itu dengan BAB-nya kerbau atau sapi gitu loh kan. Atau bisa juga kayak kita masukkan ke dalam tanah, masih ada caranya lagi, cara tertentu untuk pembuatan kompos. Bisa dilihat di Google lah. Terus selanjutnya dengan mendaur ulang sampah plastik atau sampah-sampah anorganik itu dengan membuat kerajinan tangan. Nah, di sini ada nih pensilnya. Nih, di sini ada bisa buat tas dari sampah plastik yang sampah-sampah deterjen tadi. Terus ada juga dari sampah botol ya kan ya. Bisa juga ngebuat tempat-tempat pensil dan beberapa hal lainnya. Ini biasanya dibuat di bank sampah. Nah, sekian dari saya. Itulah tadi mengenai sampah, pemilahan sampah plastik, pemilahan sampah organik, sampah daunan, dan juga sampah tercampur atau sampah B3, atau sampah kaca besi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap ke depannya sampah itu bisa diperhatikan lah masalah sampah nih. Jadi sampah di negara kita itu semakin berkurang dan semakin banyaklah yang mau mengolah sampah itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.